Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari sehingga pada hari ini kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau hadir bersama kami dan memimpin kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, singkirkan segala halangan dan gangguan, tetapi biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mempelajari perkataan Tuhan Yesus tentang sumpah. Nas Alkitab yang akan kita baca adalah Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, di dalam hukum Taurat orang Yahudi, Allah tidak melarang umatnya bersumpah. Yang dilarang adalah sumpah palsu, yaitu tidak menepati sumpahnya atau janjinya. Di dalam Taurat yang mencatat hukum ini adalah di Imamat pasal 19 ayat 12 berkata demikian. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Kemudian di Bilangan pasal 30 ayat 2 juga ada firman Tuhan demikian. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Demikianlah pembacaan. Jadi saudara sekalian, seorang mengucapkan sumpah demi Allah, artinya dia meminta Allah yang maha kuasa, maha mulia dan maha tahu sebagai saksi bahwa apa yang diucapkannya itu adalah benar dan ia akan menepati atau melakukan apa yang dijanjikan atau yang disumpahkannya itu. Konsekuensinya, jika ia tidak menepati janji atau tidak melakukan apa yang dijanjikannya, Allah akan murka dan menghukum orang yang telah bersumpah palsu atau berjanji palsu itu. Karena sumpah di hadapan Allah begitu serius, harus dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang disumpahkan atau yang dijanjikan. Sedangkan manusia lemah sehingga banyak kali tidak dapat melakukan apa yang disumpahkan atau dijanjikan demi Allah itu. Maka orang Yahudi membagikan sumpah itu menjadi dua golongan, yaitu sumpah demi nama Allah harus ditepati, tetapi sumpah demi yang lain yang bukan demi Allah boleh tidak
ditepati. Yang dimaksud dengan sumpah yang bukan demi nama Allah itu antara lain adalah sumpah demi sorga atau langit, sumpah demi bumi, sumpah demi Yerusalem, sumpah demi kepala, dan sebagainya. Orang Yahudi, sumpah yang hal-hal yang tersebut tadi bukanlah sumpah demi Allah. Maka sumpah yang demikian boleh tidak ditepati, tidak ditaati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dengan tegas menolak pendapat tersebut. Sebab setiap sumpah, bahkan setiap janji adalah melibatkan Allah dalam sumpah atau janji itu. Karena langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kaki Allah, Yerusalem adalah kota raja besar, kepala adalah milik Allah. Engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jadi setiap sumpah demi apapun namanya sumpah harus ditepati. Semua sumpah adalah melibatkan Allah di dalam sumpah tersebut. Jadi semua janji atau sumpah harus ditepati. Dunia atau masyarakat kita sekarang sudah begitu rusak sehingga manusia tidak lagi saling percaya, penuh dengan tipu muslihat, tidak ada kejujuran lagi, sehingga perlu mengangkat sumpah untuk menjamin perkataannya atau janjinya dapat dipercayai. Apa yang disumpahkan itu akan ditepati. Namun banyak orang tidak menepati janjinya, tidak menepati sumpahnya alias sumpah palsu. Maka itu Tuhan Yesus menuntut kita sebagai pengikutnya supaya berkata jujur. Ya, katakan ya. Tidak, katakanlah tidak. Tak perlu sumpah untuk meneguhkan perkataan kita itu adalah jujur. Sehingga masyarakat dapat percaya akan kata-kata kita walaupun kita tidak bersumpah demi Allah. Jadi Tuhan Yesus melarang kita bersumpah, maksudnya adalah kita tidak boleh bersumpah demi apapun tetapi tidak menepati sumpah tersebut. Tuhan Yesus melarang kita bersumpah palsu atau bersumpah untuk menutupi kebohongan kita. Berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bersumpah tersebut, ada kelompok orang Kristen berpendapat tidak boleh bersumpah sama sekali. Sumpah apapun tidak boleh. Namun, kita hidup di dunia yang penuh tipu daya ini. Sulit kita menemukan orang yang jujur, yang perkataannya dapat dipercaya walaupun tidak dengan sumpah. Oleh sebab itu, ada kalanya orang perlu bersumpah untuk menegaskan apa yang dikatakannya itu adalah benar. Di dalam Alkitab ada peristiwa-peristiwa atau momen-momen tertentu sumpah dipakai untuk menegaskan apa yang diucapkan itu adalah benar dan tidak akan berubah. Seperti Allah bersumpah demi dirinya sendiri kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham dan keturunannya setelah Abraham bersedia mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak kepada Allah. Jadi ketika Abraham bersedia mempersembahkan anak tunggalnya kepada Allah, kemudian Allah berjanji dengan sumpah bahwa Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan hal ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. Kemudian Tuhan Yesus ketika diadili oleh imam besar minta Tuhan Yesus berkata demi Allah yang hidup. Berarti dia minta Tuhan Yesus bersumpah apakah ia atau Yesus ini adalah Mesias, anak Allah atau tidak. Maka Tuhan Yesus menjawab dengan tegas
Dapat kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi Tuhan Yesus menegaskan dengan sumpah bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Rasul Paulus juga beberapa kali menyebut apa yang dia katakan adalah Allah sebagai saksinya. Bahwa apa yang dia katakan itu benar dan Allah itu saksi. Dapat kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 9, kemudian ayat 11. Kemudian di 2 Korintus pasal 1 ayat 23. Galatia pasal 1 ayat 20. Nah saudara sekalian, jadi kita lihat Paulus pun pernah berkata di hadapan Allah katanya. Apa yang dikatakan itu adalah benar. Kemudian kita baca dulu di dalam Alkitab. Malaikat pun pernah tercatat bersumpah demi Allah untuk menegaskan apa yang dikatakannya itu pasti akan terjadi. Dapat kita baca di kitab Wahyu pasal 10 ayat 5 dan 6. Demikian catatan dalam Alkitab. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit dan ia bersumpah demi dia, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi di sini kita baca bagaimana malaikat mengangkat sumpah bahwa apa yang dikatakannya itu tidak akan ditunda lagi, pasti akan terjadi. Di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, setidak-tidaknya ada 3 macam sumpah atau janji yang diucapkan demi Allah yang Maha Kuasa. Kadang-kadang orang tidak mau pakai istilah sumpah, tetapi pakai istilah janji. Tetapi maknanya sama, yaitu sumpah atau janji jabatan. Seorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan, maka akan disumpah dahulu bahwa ia akan setia dan jujur dalam tugasnya. Saudara sekalian, inilah yang disebut sumpah jabatan. Ketika dia mau diangkat sebagai salah satu pegawai atau pejabat, maka dia angkat sumpah dulu bahwa dia akan setia, jujur di dalam jabatannya. Yang kedua adalah sumpah di pengadilan sebagai saksi. Jadi orang yang bersumpah itu berkata jujur apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi saksi sebagai sumpah sebagai saksi di pengadilan. Kemudian ada lagi satu, yaitu janji. Ya, kalau tidak mau disebut sumpah, antara mempelai laki-laki dan perempuan ketika pernikahan mereka. Mereka berjanji di hadapan Tuhan. Mereka akan setia satu sama yang lain. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus melarang kita mengucapkan sumpah palsu. Tuhan mau kita jujur dalam perkataan kita. Tidak perlu sumpah untuk membuktikan perkataan kita itu dapat dipercayai. Tuhan mau kita ya katakan ya, tidak katakan tidak. Harus kita ingat apa yang dikatakan oleh mulut kita adalah kita ucapkan di hadapan Allah. Baik dengan sumpah ataupun tanpa sumpah. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kita ucapkan. Walaupun yang sudah kita ucapkan. Walaupun kita harus menanggung kerugian. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mazmur tentang orang yang boleh tinggal di gunung Allah yang kudus. Di Mazmur 15 ayat 4.
Siapa orang yang boleh tinggal di gunungnya Allah? Demikian katanya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi salah satu syaratnya boleh tinggal di gunung Allah adalah orang yang telah bersumpah, tetapi dia menepatinya walaupun dia harus mengalami kerugian. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, supaya kita tidak usah bersumpah untuk membuktikan bahwa perkataan kita itu benar. Tanpa sumpah kita harus berkata jujur. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Kiranya Tuhan menolong kita. Di dunia ini kita menjadi saksi Tuhan. Perkataan kita dapat dipercaya. Tidak usah pakai sumpah-sumpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengajar kami harus berkata jujur, supaya kami tidak berkata dengan kata-kata yang palsu. Bahkan Engkau melarang kami bersumpah palsu. Tuhan, tepatilah kami. Engkau tahu sekarang dunia ini begitu jahat ya Tuhan. Begitu banyak orang berkata yang palsu, sumpah palsu. Oleh sebab itu tolong kami. Dalam dunia yang bengkok ini, kami boleh menjadi saksimu, sehingga perkataan yang kami ucapkan itu adalah benar, tidak palsu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tipu-tipuan di dalam diri kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.